warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi wabarakatuh. huda wa Amin. dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadun Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita keberkahan hidup, kelapangan rezeki dan nikmatnya ibadah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita menjadi bagian dari umatnya yang mendapatkan syafaatul udma yaumil hisab kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Baik ayah bunda semuanya, mari kita lapatkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, untuk Pak Dokter sudah datang? Siap, izin dicek terlebih dahulu, ya. Enggak. Nampaknya belum, ya. Belum ya. Insya Allah, Bapak Ibu sekalian, kita masih nunggu pemateri kita, Pak Dokter Mulyadi. Eh, Silakan dari Bapak atau dari komite atau dari divisi pendidikan kalau ada eh, sambutan atau satu informasi, mangga silakan sambil menunggu Pak Ustadz Dr. Mulyadi ya. Atau susunan acaranya boleh diinformasikan dulu atau masih nunggu nanti Pak Dokter? Boleh barangkali ayah izin disampaikan terlebih dahulu susunan acaranya. Ayah bunda sekalian, berikut kami sampaikan susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pembukaan yang tentunya alhamdulillah telah kita laksanakan tadi secara bersama-sama dan kemudian akan dilanjutkan dengan tilawah Al-Quran yang insya Allah akan dilantunkan oleh Ananda Jahwan Kamil dari kelas 7D dan dilanjutkan dengan sambutan namun tidak memungkinkan hadir. Jadi kita akan lanjut dengan penyampaian materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Ustadz Haji Mulyadi Al-Fadil dengan tema Spirit Ibrahimiyah, menanamkan nilai pengorbanan pada anak melalui kisah dan ibadah kurban. Dan tentunya yang terakhir, penutup dan doa sebagai rangkaian akhir dari acara Sekolah Inspirasi ini. Baik, Pak Ustadz dan Bunda Ayah Bunda semua, mari kita masuki acara selanjutnya, yaitu tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Jahwan Kamil, kelas 7D. Kepada Ananda kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'as sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur madza tara. Qala ya abatif al ma tu'mar
satajiduni insyaallah minas sabirin. Dengan nama Allah yang Maha Mengasih lagi Maha Penyayang. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakallah khair. Anda dan Jafwan yang sudah membacakan tilawah Al-Quran. Semoga kita semua yang hadir di sini dan seluruh keluarga kita istiqomah mencintai Al-Quran dan mengamalkannya. Baik, alhamdulillah setelah mendapatkan informasi dari Bu Dianti, insya Allah nanti Ustadz Mulyadi akan bergabung 5 menit lagi, ayah. Sambil menunggu barangkali izin menyampaikan informasi dari sekolah, ayah bunda, terkait kurban berkah di tahun 1446 Hijriah. Sebagaimana yang telah disampaikan pada grup kelas masing-masing, berikut diperlihatkan oleh host ya di playernya. Kurban berkah, insya Allah ayah bunda bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini yang tentunya insya Allah akan didistribusikan ke zona model yang ada di Darut Tauhid, terbagi ke 2 wilayah, dan tentunya insya Allah diberikan manfaatnya untuk seluruh umat yang ada di sekitaran Pondok Pesantren Darut Tauhid. Tentunya dengan rincian hewan kurban, insya Allah ada sapi super, kemudian juga domba super, dan ayah bunda bisa mengkonfirmasi apabila berkenan untuk berpartisipasi, pembayarannya ke Humas SMP Darut Tauhid Putra, ayah bisa mengkonfirmasi secara langsung dan mengirimkan bukti transfernya atau bukti pembayarannya ke nomor Humas. Alhamdulillah, mungkin sekian informasi kurbannya. Mudah-mudahan bagi ayah bunda yang bisa jadi di rumahnya sudah punya agenda kurban, mungkin bisa 2 kali lipat ya, bergabung juga dengan Tauhid, insya Allah. Begitu ayah. Ya, ternyata kita lupa ya tadi, bukan terlewat gitu, bahwa kita belum memperkenalkan diri. Oh, Masya Allah, betul-betul. Saking semangatnya ayah. Alhamdulillah. Ya, eh eh, ayah, bunda, ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan rangkaian acara ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tommy Darmanto dari atau ayah dari Payad Najib Syakura 7D, ya. Saya sekarang tinggal di Purwakarta dan Pak Ustadz ini silakan Pak Ustadz. Masya Allah, Alhamdulillah. Salam kenal ayah. Dan izin saya Yoni dari Humas SMP Darut Tauhid Boarding School Putra. Barangkali ayah bunda sering mendapatkan informasi melalui nomor Humas dan insya Allah itu oleh saya. Salam kenal, barangkali belum mengetahui siapa ini yang sering mengirim laporan harian begitu ya, atau informasi lainnya, insya Allah itu dengan saya sendiri. Jadi mudah-mudahan ayah bunda tidak penasaran lagi. Begitu ya. Insya Allah. Dan kalau nggak salah Ustadz ini kemarin juga pernah terbang ya Betul, terbang. ke Malaysia membersamai putra-putri kita ke Imersia Malaysia ya Pak Ustadz. Betul, betul, ayah bunda. Aduh, masalah teringat begitu ya ketika ayah menyampaikan immersion ini. Mohon izin informasi sekilas begitu ya, ayah bunda, bagi yang akan mengikuti immersion di gelombang berikutnya, barangkali untuk kelas 7 dan 8, yang nanti akan naik kelas 8 dan kelas 9 gitu ya. Nanti insya Allah di tahun ini ada di bulan Agustus, kemudian di bulan September, di bulan November. Nah, apabila berminat untuk mengikuti kegiatan immersion, baik itu Malaysia
ataupun PET, Ayah Bunda bisa langsung menghubungi Humas SMP Darut Tauhid Boarding School Putra. Alhamdulillah nampaknya Ustadz Mulyadi telah hadir, Ayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Eh, ya, kita lanjutkan ya. Kita alhamdulillah sudah datang, sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ustadz Dr. Mulyadi ya. Selamat datang Pak Dokter, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Maaf agak terlambat nih di Darul Haj barusan. Langsung pindah ke Masjidil Haram ini. Oh, Masya Allah. Gambarnya. Ya, izin Pak Ustadz mungkin Pak Ustadz ini silakan untuk perkenalkan diri mungkin ke Pak Ustadz, Baik, Pak baik, Dokter. baik. Izin Ustadz, saya Yoni dari Humas SMP Darut Tauhid Putra yang diamanahkan sebagai MC pada kesempatan kali ini. Mungkin sebelum Ustadz menyampaikan materi, izin terlebih dahulu kami bacakan kurikulum vitae Ustadz ya. Mohon maaf nanti dikoreksi apabila yang keliru Ustadz. Izin. Siap, siap. Ya. Baik, Ustadz Mulyadi, beliau bernama Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil. Beliau lahir di Bandung pada tanggal 30 Maret 1975. Kemudian berdomisili saat ini di Cihanjuang, Kabupaten Bandung Barat. Dan alhamdulillah telah dikaruniai 3 orang anak. Dan tentunya dari satu istri Ustadz ya, insya Allah. Kemudian setelah lulus dari SMA 24 Bandung, beliau melanjutkan pendidikan di Pesantren Tajibul Wasiyah, kemudian S1 di STAI At-Taqwa Bekasi, Fakultas Dakwah, dan kemudian dilanjutkan dengan pendidikan di S2 UPI Bandung dengan program studi pendidikan umum atau nilai, dan S3 di UPI Bandung, program studi pendidikan umum dan karakter. Dan kemudian saat ini aktivitas beliau diantaranya sebagai Direktur Pendidikan Tinggi Yayasan Darut Tauhid, kemudian Ketua STAI Darut Tauhid, Ketua Lajnah Syariah dan Dewan Asyatid Ponpes Darut Tauhid. Kemudian beliau juga aktif sebagai narasumber di MKFM dan MKTV, trainer pelatihan DT Insani, kemudian Dewan Pengawas Syariah DT Peduli, kemudian Dewan Pengawas Syariah Kopondren Darut Tauhid, dan juga sebagai pembimbing ibadah haji dan umroh MK Travel. Masya Allah, alhamdulillah lengkap sekali ya. Luar biasa perjalanan dan juga keberkahan dari karirnya Ustadz Mulyadi ini, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi ilmu tentunya dengan kami dan juga orang tua santri di SNT Darut Tauhid Boarding School Kampus Putra. Alhamdulillah Pak Ustadz Wilujeng Tumping ya di acara sekolah inspirasi ini diikuti oleh orang tua santri melalui Zoom meeting dan akan ditayangkan di kanalnya YouTube SMP DTSB. Jadi kalau orang tua yang belum hadir bisa menyimak silakan ya. Kemudian ayah bunda selamat menyimak materi dari Pak Ustadz Mulyadi, insya Allah sampai pukul 9.45. Siap. Pak Ustadz. Nanti setelah materi selesai disampaikan, akan kami buka sesi tanya jawab. Untuk itu silakan bunda, ayah bunda mempersiapkan pertanyaannya. Ya. Nanti insya Allah ada apresiasi ya dari komite untuk penanya ya. Atau bisa langsung Pak Ustadz Baik. atau bagaimana? Siap, siap. Baik. Ada sesuatu yang ini Pak Ustadz Yoni, ada sesuatu yang akan disampaikan lagi sebelum Pak Dokter mulai materi? Insya Allah cukup ayah. Ya, baik. Kepada Pak
Ustadz Dr. Mulyadi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Ayah Tommy sebagai MC dan juga Ayah Bunda semuanya, para orang tua, wali, santri dari SMP DTBS Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini Allah pertemukan kita dalam kebaikan, dalam thalabul ilmi, di mana thalabul ilmi adalah hal yang sangat mulia dalam agama kita, dan Rasulullah menyampaikan Majtama qaumin fi baitin min buyutillah fi yatadarusuna al-Qur'an wa yatadabbaruna hadis ar-Rasul illa nujilat alaihimus sakinah. Siapa yang duduk dalam sebuah majelis ilmu, mempelajari ayat Al-Quran, merenungi hadis-hadis Rasulullah, illa nuzilat alimus sakinah, maka akan Allah berikan kepadanya ketenangan, wa ghasyiyat bihimur rahmah, dihujani oleh rahmat Allah, wa dzakarallahu fi ma'indah, wa khafat alaihimul malaika, dinaungi oleh para malaikat, wa dzarakallahu fi ma'indah, dan Allah menyebut-nyebut orang yang hadir itu satu persatu di kalangan malaikat. Mudah-mudahan ini empat hal ini kita dapatkan karena kita berniat untuk bermajelis ilmu di kesempatan pagi hari ini. Sesuai tema yang diberikan di Sekolah Inspirasi ini, itu adalah spirit Ibrahim dalam menanamkan nilai pengorbanan bagi anaknya. Saya izin share screen ya, supaya mempermudah karena waktunya terbatas sampai jam 9.45. Mudah-mudahan bisa lebih optimal dengan eh, di share screen ini. Sudah keluar ya, Kang Ustadz Yoni ya? Siap, Alhamdulillah sudah, Sudah, Ustaz. sudah, sudah. Baik. Alhamdulillah, jelas. Nah, jadi poinnya kita sebagai orang tua akan meneladani empat karakter Nabi Ibrahim yang mudah-mudahan nanti karakter ini kita bawa menjadi karakter kita dalam mendidik anak-anak kita. Ya, saya senang ada program ini, ada sekolah orang tua, sekolah buat ayah bunda. Jadi yang sekolah itu bukan hanya anak-anak kita. Ya, guru kita sering menyampaikan kalau anak kita belajar, mereka meningkat ilmunya, tapi kita nggak meningkat, kita agak sulit nanti untuk bisa mendidik anak kita lebih baik. Sementara pendidikan itu yang saya pahami, ranahnya tidak hanya di sekolah. Ya, ranah pendidikan itu tiga. Satu di keluarga, dua di sekolah, tiga di masyarakat. Semuanya adalah lingkungan yang mendidik anak kita menjadi lebih baik lagi. Kalau di sekolah dididik, di rumahnya nggak dididik, anak akan sulit bisa belajar lebih baik. Sebaliknya juga, di lingkungan masyarakatnya nanti tidak dididik, juga agak sulit. Nah, mudah-mudahan kita dapatkan empat hal ini. Karena kisahnya apa materinya tentang belajar dari kisah Nabi Ibrahim, tentu kita akan mempelajari dulu kisah Nabi Ibrahim sebagai penemu kota Mekah. Jadi awal Nabi Ibrahim itu, Bapak Ibu, Ayah Bunda boleh buka nanti eh, dari mulai ayat 125 surat Al-Baqarah. Ya, saya tutup dulu supaya cerita Mekahnya berikutnya. Ibrahim itu nabi yang ujiannya sangat berat. Jadi salah satu ujiannya ketika diawali dengan ayat itu, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan berbagai ujian, fa'atammahun, dan Nabi Ibrahim menyempurnakan ujian itu. Artinya melaksanakan ujian itu dan sampai sempurna Nabi Ibrahim lulus. Ujian sebagai seorang nabi, ujian sebagai seorang suami, juga ujian sebagai orang tua. Gitu ya. Diawali ujian pertama adalah Nabi Ibrahim sudah lama menikah dengan Siti Sarah dan tidak punya anak. Maka Ibrahim tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah. Robbi habli minas salihin, Robbi habli minas, ya Allah berikan kepada keturunan yang soleh, berikan kepada keturunan yang soleh. Terus berdoa sampai di usianya yang sudah senja.
ya, tetapi Nabi Ibrahim tidak pernah berhenti berdoa. Sampai akhirnya satu ketika Nabi Ibrahim itu eh, diminta untuk menikah. Ceritanya agak panjang sebenarnya, gitu ya. Sampai kemudian menikah dengan Siti Hajar, tapi singkat saja karena nanti supaya esensinya dapat begitu. Siti Hajar itu kemudian sebagai pelayan dari Siti Sarah meminta dinikahi oleh Nabi Ibrahim. Ya, tentu ini juga ujian ya, suruh menikah lagi dan dengan pembantu, dengan pelayan. Ya, tetapi juga ternyata bukan hanya keinginan Siti Sarah, tapi itu menjadi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Dan perintah Allah tidak ada yang buruk, perintah Allah tentu baik dan sangat luar biasa. Apa yang terjadi? Keinginan Nabi Ibrahim ini terwujud. Apa yang terjadi? Setelah menikah dengan Siti Sarah, maka Siti Sarah kemudian hamil. Maaf, setelah Siti Hajar. Kemudian Siti Hajar hamil. Lalu berangkatlah Siti Hajar ini setelah hamil, bahkan setiap bulan membesar, hamilnya sudah mulai besar, maka Nabi Ibrahim dan Siti Hajar itu diperintahkan oleh Allah masuk ujian kedua, suruh berangkat dari Palestina menuju ke Mekah. Nah, kira-kira kalau ayah bunda ada yang pernah ke Palestina, acungkan tangan boleh. Kalau ada ya, boleh raise hand nggak apa-apa. Kalau enggak sih nggak apa-apa juga ya. Nah, sekarang, kalaupun ada ya bunda yang ke Palestina, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah ya, Palestina segera merdeka, kita bisa beribadah di sana ya. Amin. Alhamdulillah saya 2018, 2019 pernah ke sana, pernah juga dulu 2006 itu ke Palestina lewat Jordan, kemudian ke Mekah. Dari Jordan, karena di Palestina tidak ada apa bandara, jadi dari Jordan pakai pesawat ke Mekah itu kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam. Pakai pesawat. Pertanyaan saya dulu zaman Ibrahim, Nabi Ibrahim ada pesawat atau tidak? Nah, jangankan pesawat ya, motor, mobil belum ada. Pesawat, kendaraan yang paling keren waktu itu hanya unta. Bagaimana kecepatan unta? Tidak bisa diukur dengan kilometer per jam. Karena unta itu ternyata dia berangkat sesuai dengan moodnya. Jadi kalau lagi mood dia cepat, kalau nggak mood dia lambat. Ya, kalau perjalanan 30 kilo bisa 3 hari itu. Ya, karena unta itu sangat lambat kalau jalan. Tapi kalau dia lagi mood, dia bisa lari. Begitu kurang lebih ya. Nah, perjalanan unta itu atau kuda, kalau kuda paling cepat antara Palestina dengan Mekah, itu bisa ditempuh dalam waktu 30 hari. Kuda paling cepat. Pakai unta dan kuda yang jalan biasa, itu 40 sampai 44 hari. Bisa bayangkan, Bapak Ibu, kalau dulu Nabi Ibrahim itu pakai unta kurang lebih 40 hari. Kita tidak tahu karena tidak ada riwayatnya pakai unta atau kuda. Dan ternyata Ibrahim itu dari bahasa Syria itu artinya penyeberang. Kira-kira kalau nyebrang pakai apa? Ya kalau nyebrang kan jalan kaki biasanya ya. Kita nyebrang jembatan kan jalan kaki. Jadi dimungkinkan Nabi Ibrahim itu dulu jalan kaki. Kalau ayah-ayah di sini pakai sendal, pakai sepatu merek Neckerman, dulu Nabi Ibrahim Nyekerman, gitu ya. Tidak pakai alas, bahkan jalan kaki dengan Siti Hajar berdua berangkat pergi ke Mekah. Itu satu disebut dengan Nabi Ibrahim itu artinya penyeberang. Kata kedua Ibrahim itu dari kata Abu Rahim, katanya begitu ya. Abu itu artinya bapak, tapi kalau pakai ya di bawahnya Abi itu bapakku. Jadi kalau ayah di sini yang dipanggil anaknya Abi, itu berarti langsung bapakku. Ya, kalau Abu itu bapak secara umum, gitu ya. Nah, Abi itu bapakku. Tapi juga tidak semua pakai I jadi bapak, ya. Sebab seperti misalkan atau dalam bahasa Arab, kayak ada bahasa Arab biasanya pakai I, gitu ya. Abu jadi Abi, ya. Tinggal pakai I. Tapi tidak bisa semua teras ditambah jadi I, jadi terasi, beda lagi gitu itu aja. Nah, Nabi Ibrahim itu berangkat dengan Siti Hajar sampai ke kota Mekah. Tiba di kota Mekah. Inilah yang saya sampaikan tadi, menjadi awal kota Mekah ini menjadi tempat persinggahan pertama Nabi Ibrahim dan Siti Hajar ketika tiba di Mekah.
Kota Mekah ini menjadi kota tertua di dunia dan karena tempat singgah pertama. Dari dulu sampai hari ini, Mekah itu sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran, biwadin goiri di jar'in. Tempat yang tidak ada kehidupan. Nah, di sinilah mulai pengorbanan. Berjalan jarak jauh sampai tiba di kota Mekah, sampai ke kota Mekah, lalu Siti Hajar melahirkan. Melahirkannya Siti Hajar itu mohon maaf, bukan di tempat yang mewah, bukan di hotel berbintang, bukan di rumah sakit yang megah, tapi biwadin goiri di jara'in, di tempat yang tidak ada kehidupan. Ya, itu dari kata bu artinya yang memiliki, artinya tempat yang sangat tandus, jangankan bekas pohon atau pohonnya, bekas akarnya aja nggak ada tuh, saking tandusnya di Mekah. Dan dari dulu sampai sekarang. Ya karena dari dulu juga ada kehidupan. Ya pernah dapat cerita itu Siti Aisyah satu ketika semburu kepada Rasulullah karena Rasul nyebut-nyebut Siti apa Siti Khadijah. Saking cemburunya beliau bersandar di pohon pisang sampai pohon pisangnya gosong sampai tutung. Alhamdulillah saya bolak-balik ke Mekah, ke Madinah, pergi haji, pergi umroh. Sampai hari ini tidak ada pohon pisang di Mekah yang tumbuh. Berarti cerita itu teh bohong ya. Kalau kurma mungkin masuk di akal. Kurma pun ternyata sedikit adanya pohon kurma di Mekah. Saking terbatasnya. Banyaknya kalau Bapak Ibu pergi umroh oleh-oleh kurma itu dari Madinah. Gitu ya. Nah tetapi yang tandus itu kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan anak dan istrinya. Nabi Ibrahim itu kaget dengan perintah ini, tapi ini seorang bapak yang sosok luar biasa. Nanti karakter Ibrahim ini kita akan bahas detail. Nabi Ibrahim itu pergi saja, tanpa bicara, tanpa pamit, tanpa apa-apa, karena dia khawatir kalau lihat anak dulu, lihat istri dulu, lalu kemudian tidak jadi hatinya luluh. Ya, para ayah, para bapak di sini, bapak mana yang tega, orang tua mana yang tega, suami mana yang tega, istri baru melahirkan, anak masih merah, harus langsung ditinggal. Dan melahirkannya bukan di tempat yang banyak orang, banyak yang nolong, di rumah sakit, tapi di tempat yang tidak ada orang sama sekali. Bahkan tidak ada kehidupan sama sekali, tidak ada air sama sekali. Tapi karena perintah Allah, Ibrahim itu pergi saja. Pergi dia tanpa bicara sepatah kata pun. Sampai Siti Hajar itu kaget dan kekagetan Siti Hajar itu dia kejar Nabi Ibrahim. Dia tanya kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, aina tadhab?" Kang Ibrahim, badai ke mana? Kalau Nabi Ibrahim ya orang Bandung kan. Aina tadhab, mau kemana? Nabi Ibrahim tuh gak noleh sama sekali. Karena takut hatinya luluh. Gak jadi kan, padahal itu perintah Allah. Dikejar lagi, Ibrahim aina tadhab, mau kemana? Terus saja jalan Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim baru menoleh setelah nama Allah disebut. Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihada. Wahai Ibrahim, apakah engkau pergi meninggalkanku itu adalah perintah Allah? Kata Nabi Ibrahim, "Na'am, Allahu amaruni bihada." Ya, ini perintah Allah. Maka Siti Hajar sebagai seorang bunda yang salehah, ibu yang baik, ibu yang taat kepada Allah, ibu yang beriman tinggi kepada Allah. Dia katakan, "Idan la yudha'uni." Oh, atau Kang Ibrahim, kalau mau gitu mah, please, welcome, welcome, selamat datang. Please, silahkan berangkat. Kalau perintah Allah, idan la yudha'uni, Allah tidak akan menyia-nyiakanmu. Maka pergilah Nabi Ibrahim. Bapak Ibu. Kepergian Nabi Ibrahim ini meninggalkan Siti Hajar seorang ibu yang saat itu kebingungan. Karena bayi Ismail sudah menangis dehidrasi kekurangan cairan. Air susu dia tidak keluar karena tidak ada cairan yang masuk juga ke tubuhnya. Maka berlarilah Siti Hajar mencari air. Lari-lari sopa, marwa. Lari-larinya ini dalam syariat haji dan umroh disebut dengan sa'i. Lari-lari kecil antara sopa marwa. Ternyata air tidak keluar di sopa, tidak keluar di marwa, tapi keluar di hentakan kaki Nabi Ismail. Berbayi, ya, berbayi itu apa bahasa Indonesianya ya? Mengalir tiba-tiba air, maka kaget Siti Hajar dan dia kumpulkan air itu. Zami, zami, zami dalam bahasa Ibrani itu artinya kumpul.
Jadi zamzi, zami, zami, zami. Jadilah dikenal air Zam-Zam. Jadi Pak Zam-Zam, Pak kumpul ya, Ibu Zam-Zam, Ibu kumpul. Dulu Siti Hajar mengumpulkan air, lalu dia minum untuk dirinya, dia minumkan untuk Ismail. Setelah itu Siti Hajar menutup air itu agar tidak meluas. Dalam sejarah kalau tidak ditutup oleh Siti Hajar, air itu akan meluas dan bisa menggenangi, membanjiri seluruh kota Mekah. Ditutup oleh Siti Hajar. Hikmahnya apa? Sampai sekarang orang pergi haji tidak pernah kekurangan air. Air jam-jam. Semua pergi haji, pergi umroh, oleh-olehnya ingin jam-jam. Ya, luar biasa. Diminum jutaan orang musim haji ini datang tidak pernah habis. Ketika haji pada pulang, jemaah umroh sedikit, Mekah tidak pernah banjir. Itu keajaiban air jam-jam. Jangankan habis airnya, habis yang minumnya. Berapa banyak jemaah haji yang sudah meninggal minum air jam-jam, ya sudah pulang, sudah pada meninggal, tapi air jam-jam tidak pernah habis. Saya lanjutkan, ayah bunda, saya masuk kepada slide-nya ya. Maka dari kota Mekah ini kemudian Nabi Ibrahim saat meninggalkan istri dan anaknya, Nabi Ibrahim naik ke satu tempat yang disebut dengan Jabal Qubais. Inilah tadi kota Mekah disebut dengan Ummul Qura. Disebut Ummul Qura dibentangkan di bawahnya, eh, di bawah bumi, di mana merupakan kota tertua dan terlama, kemudian merupakan kiblat manusia yang menghadap ke sana, disebut dengan Ummul Qura itu, dan Mekah merupakan kota yang sangat agung dibanding kota-kota lain. Nah, ini ujian tadi yang saya sampaikan di surat Al-Baqarah, maaf 124 bukan 125 ya, yang tadi saya maksud. Ujian-ujian Nabi Ibrahim itu. Dan Nabi Ibrahim berkata, Inni ja'iluka linnasi imama. Allah akan menjadikan, sesungguhnya aku akan menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi manusia. Maka Nabi Ibrahim bertanya, Qala wa min durriyati, apakah juga ini berlaku bagi anak keturunanku? Maka Allah menjawab, ya, la yanalu ahdi dzalimin, tapi tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Inilah awal tadi ayat yang saya sampaikan, 124 bukan 125, mohon maaf, bagaimana ujian datang kepada Nabi Ibrahim. Nah, lalu naik ke Jabal Qubais. Ini ilustrasi saja. Jabal Qubais itu ada di sini, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu pergi haji atau umroh, di sebelah kanan dari Masjidil Haram itu ada Istana Raja. Di sini posisinya. Istana Raja itu bukan seperti istana kita sekarang di film-film kartun seperti istana mereka, enggak ya. Jadi hotel saja, biasanya raja atau keluarga raja, tamu raja, kalau haji umroh mereka di sini. Dulu Nabi Ibrahim setelah meninggalkan anak dan istrinya, kurang lebih ini lembah Makkahnya, gitu ya. Ini belum ada dulu. Ini ilustrasi sekali lagi. Ka'bahnya tinggal pondasinya saja, karena Ka'bah sudah ada sejak zaman Nabi Adam, tapi ketika zaman Nabi Nuh terbawa banjir, pondasinya masih ada. Nanti kelak setelah Nabi Ismail besar, itu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nanti lanjutan surat tadi Al-Baqarah di ayat 127-nya. Ada kalimat wa'id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Saat membangun ini Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, Nabi Ismail itu naik ke Ka'bah ini, maaf, ke Jabal Qubais. Sambil menghadap ke Ka'bah. Padahal Ka'bahnya belum ada, Masjidil Haram belum ada. Nabi Ibrahim sudah menyebut kalimat itu. Apa kalimat doanya? Rabbana. Lanjutkan ayah bunda. Tidak semua Rabbana lanjutannya atina ya. Rabbana atina tidak semua ya. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi di jar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, sesungguhnya aku tinggalkan anak dan keturunanku di lembah yang tidak ada kehidupan di samping Masjidil Haram. Jadi lembah tidak kehidupan sejak zaman Nabi Ibrahim dulu. Tapi Nabi Ibrahim meminta 3 permintaan yang permintaan itu sampai kepada kita hari ini. Apa permintaan itu? Nah, ini ayatnya tadi ya, bisa dibuka di surat Ibrahim surat ke-14 ada ayat 37. 3 permintaannya ketika Nabi Ibrahim naik ke Jabal Qubais itu, 1, Rabbana liyuqimus sholat. Ya Allah, jadikan anak keturunanku orang-orang yang mendirikan sholat. Inilah yang dimintakan oleh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ingin anak dan keturunannya menjadi orang-orang mendirikan sholat. Dan ini panduan buat kita sebagai orang tua ya Bunda. Yang paling penting anak kita mendirikan sholat. Nanti kelak anak kita mungkin keluar kuliah di luar negeri,
ada yang kerja di luar negeri, selama putra-putri kita masih mendirikan sholat, maka insya Allah hubungan dengan Allahnya masih baik. Tapi kalau mereka sudah tidak sholat, mereka tidak apa mendirikan sholat, maka dipastikan itu sudah jauh dari Allah. Nabi Ibrahim minta anak keturunan mendirikan sholat. Berarti Bapak Ibu Ayah Bunda tiap hari kita di antara doa-doa kita sempatkan agar anak keturunan kita menjadi orang yang mendirikan sholat. Dan keturunan Nabi Ibrahim jelas para nabi, orang-orang yang mendirikan sholat. Yang kedua, permintaan Nabi Ibrahim, Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaih. Jadikan hati manusia untuk datang ke tempat ini. Datang ke kota Mekah ini. Tempat yang tandus tidak ada kehidupan berdasarkan doa Nabi Ibrahim sekian abad yang lalu, sekarang menjadi tempat yang didatangi oleh semua kaum muslimin di dunia. Termasuk ayah bunda hari ini. Saya semuanya, kita rindu ingin pergi ke Mekah. Saya tidak tahun ini tidak bertugas. Biasanya saya juga tugas haji setiap tahun, umroh setiap tahun bisa 3-4 kali begitu. Ketika saya ditugaskan mau ya. Padahal jadi petugas capek berat, nggak apa-apa. Kenapa? Nikmat. Bapak Ibu ada yang pernah umroh 2 kali, 3 kali, ada yang pernah haji juga berangkat umroh lagi. Kenapa? Nikmat. Ternyata rasa nikmat itu, keinginan datang ke Baitullah itu sudah ada di setiap hati orang beriman. Kenapa ada faj'al afidatan minan nasi tahwi, doa dari Nabi Ibrahim dulu. Yang ketiga Nabi berdoa, warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Berikan orang yang datang ke Mekah ini buah-buahan agar mereka bersyukur. Di Mekah tidak tumbuh pohon, tidak tumbuh pohon jeruk, tidak tumbuh pohon apel, pohon anggur, tapi semua yang datang ke Mekah bisa menikmati semua itu. Didatangkan dari berbagai negara. Jadi hebat Nabi Ibrahim itu ayah bunda, dia tidak minta pohon, tapi minta buah. Gak apa-apa, nggak ada pohon, yang penting ada buahnya. Daripada ada pohon, tidak berbuah. Ya, ini luar biasa permintaan Nabi Ibrahim. Saya lanjutkan. Nah, kemudian ujian berikutnya, setelah Nabi Ibrahim kemudian berdoa itu, Nabi Ibrahim pergi, tidak kabar, tidak ada berita. Lalu Nabi Ibrahim kembali ke Mekah dengan kondisi yang sudah berbeda. Kondisi falamma balago ma'ahu sa'ya, tatkala sampai pada umur yang sanggup sebagai atau usia 11-12 tahun. Ya seusia putra putra bapak ibu, ya anak remaja lah kurang lebih. Ya masih lucu-lucunya, sebab kalau udah 70 tahun, 80 tahun kan sudah tidak lucu lagi gitu ya. Maka Nabi Ibrahim bermimpi mendapat perintah, ya, sebelum mendapat perintah itu pulang ke Mekah. Menjadi ramai Mekah karena ada sumber air. Lalu Nabi Ibrahim menemui istrinya Siti Hajar dan uh, Nabi Ismail, berkumpullah bercengkrama, tapi malam itu juga Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya. Ya Ibrahim, bahwa Ibrahim sembelih anakmu. Nabi Ibrahim tuh kaget, bagaimana? Baru datang suruh menyembelih anak. Tetapi Nabi Ibrahim tidak ragu dengan perintah Allah. Pikir kalau Nabi Ibrahim, pikiran itu ruqyat dalam bahasa Arab, maka tanggal 8 dalam hadis disebut hari Tarwiyah. Ya, merenung Nabi Ibrahim itu. Benar nggak perintah Allah? Hari kedua sama, hari ketiga sama. Dalam karangan para nabi, kalau bermimpi 3 hari berturut-turut bukan mimpi sembarang mimpi, tetapi bagaimana itu adalah perintah Allah. Ini dialognya, ayah bunda. Kita lihat ayat ini. Dialog seorang anak orang tua kepada anaknya. Setelah mimpi yang ketiga itu, Nabi Ibrahim mengumpulkan istrinya Siti Hajar dan anaknya Ismail. Maka dia berkata, Qala ya bunayya. Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku. Jadi ya bunay itu panggilan mesra, panggilan dekat, panggilan sayang seorang orang tua kepada anaknya. Kalau diterjemahkan bahasa kita, wahai anakku. Jadi kan bisa kita panggil, Nabi Ibrahim bisa panggil, ya walad, wahai anak, ya gulam, anak, gitu kan. Tapi menggunakan ya bunaya, kata yang paling sopan dan kata yang paling tinggi setelah kasih sayang. Ibu juga boleh, Bu, Pak. Kalau panggil anak susah, ya anakku, enggak, nol lagi, ulangi, ya anakku, enggak nol lagi, ya anakku, ya anakku, ya anakku, ya. Anakku ya, kalau itu ya anaknya. Kalau anak Bapak Ibu bukan anakku ya.
Ya anakku, nggak naik, nggak lihat lagi. Ya anakku, ya anakku. Ya. Ya bunaya ini arafil manam. Wahai anakku, semalam bapak bermimpi. Mimpi buruk sekali. Ah, kalau itu udah menurut ya. Semalam bapak bermimpi. Ani adbahu kafangdur madatar. Bahwa aku diperintahkan menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Ini dialog persuasif, dialog yang indah, yang baik seorang ayah kepada anak. Tidak karena mentang-mentang ayah main sahabat main geresel, ah, anaknya pencit aja. Enggak, ya. Tapi didiskusikan. Dan ini menjadi panduan kita orang tua ketika berbicara dengan anak remaja. Dia sudah mulai masuk remaja Ismail itu, tapi diajak berpikir, ya, dialog. Fangdur mada taro. Mau bacanya mau silakan ya. Tapi kurang lebih pertanyaan dan diberi bagaimana pendapatmu nah? Ismail seorang anak yang soleh. Mungkin kalau anak sekarang, kata bapaknya, kamu mau disembelih, oh, dan mau berdiri nyembelih duluan ke bapaknya. Tapi Ismail anak yang soleh dengan didikan Nabi Ibrahim tentunya dan didikan seorang ibu yang bernama Siti Hajar tadi, Ismail itu mengatakan, Ya abatif al-matukmar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, lakukan apa yang diperintah ini. Semoga atau mudah-mudahan, insya Allah, engkau akan mendapati aku menjadi orang-orang yang sabar. Masya Allah. Gimana hati seorang ayah tidak luluh, tidak sedih. Anak satu-satunya ditunggu lama. Ketika sudah besar, diperintahkan untuk disembelih. Tapi sekali lagi, Nabi Ibrahim tidak ragu dengan perintah Allah. Beliau lakukan. Sampai kemudian Nabi Ibrahim berangkat ke tempat yang disebut dengan Jabal Kurban atau Mina sekarang ya. Mina atau Muna itu artinya mengalirkan darah. Sampai hari sekarang ada tubuhnya tempat penyembelihan Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail. Datanglah ke sana sampai kemudian Nabi Ibrahim akan menunaikan penyembelihannya. Walamatallahu lil jabin, dan ketika pisau itu sudah ada di pelipis Nabi Ismail, maka Allah berfirman, Qad sadaqta ya Ibrahim, fahadaina bidabhin adim. Sungguh kau telah membenarkan perintah Allah, sudah melakukan perintah Allah, maka sekarang diganti dengan sembelihan yang besar. Maka diselamatkan oleh Nabi Ismail. Syariat itu jadi syariat kurban buat kita hari ini. Jadi please, ayah bunda, bapak ibu, kalau dulu Nabi Ibrahim harus menyembelih anak, kita harus kurban. Hanya menyembelih kambing, jangan sampai kita tidak melakukan kurban. Siap? Halo, siap? Yang siap boleh pulang ya. Baik, saya lanjutkan. Aduh, ini udah lebih dari 9:45. Ayah sedikit lagi ya, mohon izin ya. Lalu Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail membangun Ka'bah. Ini silakan dibuka yang tadi lanjutannya ayat 127, bahwa Nabi Ismail yang membantu Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah. Itu artinya juga kerjasama dialog orang tua dan anak yang baik. Ya, maka inilah 4 karakter Nabi Ibrahim yang harus ada pada diri kita, yang ini mudah-mudahan bisa kita tanamkan kepada anak kita. Belajar dari pengorbanan Nabi Ibrahim. Karakter ini disebutkan di dalam Al-Quran di 2 ayat di surat An-Nahl. Surat An-Nahl ayat 3 ayat, mohon maaf, 120 sampai 122. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah seorang umat atau pemimpin yang qanitan lillah. Qanit itu artinya patuh taat kepada perintah Allah. Sampai disuruh menyembelih pun Nabi Ibrahim taat. Hanifan, juga lurus. Walam yakum minal musyrikin, tidak termasuk kepada orang musyrik. Ini 2 karakternya. Nanti kita satu persatu uraikan sedikit. Syakiran di an'umih. Nabi Ibrahim juga bersyukur terhadap segala nikmat yang Allah berikan kepadanya. Istabahu wahadahu ila siratil mustaqim. Yang dengan nikmat itu senantiasa memilih, istabahu wahadainahu ila siratal mustaqim. Mengajak orang-orang agar mengikuti jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Maka Allah berikan kepada kebaikan di dunia dan
di akhirat menjadi orang-orang yang saleh. Dari 3 ayat ini, inilah 4 karakter Nabi Ibrahim. Satu, Nabi Ibrahim itu ummatan qanitan. Al-ummah, pemimpin umat. Karakter pertama adalah pemimpin yang dijadikan teladan. Inilah yang harus kita tiru Bapak Ibu. Dari teladan Nabi Ibrahim, sebagai orang tua, kita jadi teladan bagi anak-anak kita. Nabi Ibrahim juga mengajarkan doa sebagaimana dalam surat Al-Furqan ayat 74. Yang ini insya Allah sudah sering kita baca ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Ya Allah, anugerahkan kepada kami istri, anak, keturunan yang penyejuk hati. Waj'alna lil muttaqina imam. Jadikan bagi orang bertakwa itu pemimpin. Nabi Ibrahim adalah pemimpin bagi umat. Bahkan beliau bapa para nabi. Ini pelajaran pertama dari ayat itu. Nabi Ibrahim adalah ummatan qanitan. Contoh pemimpin yang teladan, yang taat kepada Allah. Kemudian qanitan lillah. Yang kedua, sebagai orang yang qanit. Qanit itu artinya melaksanakan perintah Allah apapun yang terjadi. Rasional, tidak rasional. Tentu irasional, tidak masuk di akal bagaimana seorang ayah suruh membunuh atau menyembelih anaknya. Nggak masuk di akal. Tapi Nabi Ibrahim, ini perintah Allah, dia lakukan. Ya. Surat 14:37 tadi ya, di mana Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di lembah yang tidak ada kehidupan. Tadi saya sudah bahas ayatnya dari awal. Dia lakukan Nabi Ibrahim karena perintah Allah saja. Yang ketiga, ya qanitan lillahi hanifan. Nabi Ibrahim adalah seorang yang hanif. Hanif artinya lurus. Artinya bersih. Ya, wa ma kana minal musyrikin. Lurus bukan tergolong kepada orang-orang yang musyrik. Ini juga Bapak Ibu Ayah Bunda pelajaran yang kita tanamkan kepada anak-anak kita agar anak-anak kita tidak syirik kepada Allah. Nasihat Luqman yang pertama kepada anaknya dengan kalimat ya bunayya la tusyrik billah. Jangan kau syirik kepada Allah. Itu yang ditanamkan oleh Nabi Ibrahim juga kepada anak-anaknya. Bahkan Nabi Ibrahim pernah menghancurkan 72 berhala Raja Namrud sehingga Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup begitu, membuktikan ketauhidan beliau sebagai orang yang hanif dan memerangi segala bentuk kemusyrikan. Yang terakhir, syakiran li an'umi. Nabi Ibrahim adalah orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat Allah. Maka ayah bunda sekalian, kurban, insya Allah sebentar kita kurban ya, berasal dari kata qoroba atau kuruba secara harfiah bermakna mendekatkan. Jadi sebenarnya kurban itu udhiyah, tapi di kita lebih dikenal kurban ya. Menerima di SMP Putra menerima titipan hewan kurban. Hewan kurban jarang hewan udhiyah ya. Walaupun sebenarnya kurban itu umum, kita sholat itu kurban, ngaji kurban, artinya mendekat kepada Allah ya. Tapi mendekat kalau dengan sembelihan disebut dengan kurban. Kurban itu bukti syukur. Kenapa bukti syukur? Sebagaimana ayat perintah kurban, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Itu diawali dengan kalimat inna a'tainakal kausar. Sungguh engkau telah diberi karunia yang banyak. Dengan karunia yang banyak itu, bentuk syukurnya adalah kita berkurban. Nah, itulah kemudian ayah bunda kenapa kita diperintahkan berkurban. Ini salah satu hadisnya sebagai penutup dari uraian saya ini. Ya, sampai pengorbanan Nabi Ibrahim juga jadi pengorbanan kita di dalam 4 karakter tadi, termasuk berkurban. Ya, Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, ma'amal ibnu Adam yauman nahri amalan haba ilallah anja wa jalla min hiraqidam. Tidak ada amal yang paling dicintai seorang anak Adam di hari penyembelihan Idul Adha nanti min hiraqidam daripada mengalirkan darah atau menyembelih binatang kurban. Fa innahu fa innahu la ya'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa adlafiha wa asy'ariha. Karena nanti akan datang kepada pekurban itu tanduknya, kulitnya, bulunya, kukunya. Nah, ketika menyampaikan ini, untuk apa Rasul menyebut tanduk, kuku, kulit? Itu adalah bagian yang tidak dimakan. Nggak ada bikin gulai tanduk gitu ya, dendeng kulit, maaf dendeng bulu,
sop tanduk, nggak ada. Tapi bagian dia itu bagian yang dibuang. Bagian dibuang saja datang jadi kebaikan yang besar, apalagi yang dibagikan. Apalagi dagingnya, hatinya, paruhnya yang dibagikan, tentu jadi kebaikan bagi kita semua. Demikian Ayah Bunda, wabil khusus Ayah Tommy sebagai pembawa acara. Saya kembalikan dulu karena waktu uraian sudah selesai. Silakan. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Masya Allah, Tabarakallah, pemaparan yang sangat menginspirasi kita semua. Ada 4 tadi ya, teladan Nabi Ibrahim, eh, al-ummah teladan, tanitanillah, melaksanakan perintah Allah, kemudian lurus dan bersih, dan mensyukuri ya. Mungkin pemaparan dari Pak Dr. Mulyadi sudah saya. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Silahkan yang akan bertanya bisa langsung raise hand dan boleh menyampaikan pertanyaan juga lewat kolom chat ya. Kita persilahkan kepada penanya pertama, orang tua Santi, silakan untuk menyampaikan kalau ada, silakan untuk raise hand. Silakan ayah, bunda, atau lewat chat sudah ada. Sudah ada Pak, boleh silakan dibacakan barangkali. Nah, yang raise hand belum ada ya? Belum, Ya, belum Ayah. belum ada. Izin saya sampaikan pertanyaan dari orang tua siswa Arifin 7C dari Bogor ya. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana cara menyampaikan kepada Ananda tentang pengorbanan ayah dan bunda agar lebih bersyukur tanpa terlihat paling berkorban atau menunjukkan kesulitannya. Itu Baik, Pak. Masya Allah. Pertanyaannya bagus sekali dari orang tua Arifin ya di Bogor, Masya Allah. Jadi pertama, sebagai orang tua ini menjadi tanggung jawab kita, gitu ya. Bagaimana kita melakukan pengorbanan dan yakin setiap pengorbanan itu tidak ada yang luput dari catatan Allah. Maka ketika kita berkorban tidak akan berpulang kembali kepada kita. Saya kira sama semua orang tua kita melakukan apapun pengorbanan untuk anak ya keluarga kita tidak lain berharap balasan dari Allah saja. Sebab kalau ingin dibalas oleh anak kita akan capek Pak ya dan belum tentu anak bisa membalas dan tidak akan bisa terbalas. Sebagaimana kita sebagai anak kita nggak bisa ngebalas kebaikan orang tua kita dulu. Maka sebagaimana teladan Nabi Ibrahim dia berikan di dalam surah Al-Mumtahanah ayat keempat ya. Inna fi Ibrahim uswatun laqad kana fi Ibrahim uswatun hasanah liman walladina ma'ahu. Ya, sungguh terada pada diri Nabi Ibrahim itu salah dan suri teladan yang baik dan orang-orang yang mengikutinya. Artinya tugas kita mah jadi contoh aja Pak. Gitu ya. Berbuat aja yang terbaik jadi contoh. Nanti anak kita Allah yang membolak-balikan hatinya. Ya, kita nggak bisa apa-apa kalau kitanya nggak ikhtiar kepada Allahnya lebih baik, minta kepada yang lebih banyak, gitu ya, nggak bisa apa-apa. Ingin dihargai anak, dihormati, dituntut, kamu itu bapak yang ngurus, ibu yang melahirkan, nggak selesai. Nah, maka satu, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, memberi contoh, memberi teladan, itu pun yang kita lakukan sebagai orang tua. Yang kedua, senantiasa meningkatkan kedekatan kita kepada Allah. Maka itu sebagai pengorbanan kita ya tanpa harus kita lihatkan kesulitan kita mendidik anak berat kita Allah tidak akan luput mencatat kita setiap pengorbanan kita begitu kurang lebih ya sehingga mudah-mudahan kita semua jadi orang tua yang berkorban dan uh, anak kita jadi ahli syukur mereka bersyukur dengan pengorbanan orang tua seperti kita tanpa kita minta balas jasa
cukup saja Allah yang membalas. Silakan lanjut, Ayah. Ya, eh, pertanyaan Raisen belum ada ya. Kita lanjut di pertanyaan kedua dari orang tua siswa Aditya Bahri Rizki, yang mungkin 7E, berasal dari Tangerang. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana memberikan pemahaman kepada Ananda yang saat ini sedang sekolah di pondok bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban sehingga ada yang harus dikorbankan. Intinya sekolah boarding tidak sama dengan sekolah biasa dan ilmu yang dapat untuk bekal Ananda. Ya, Silakan. terima kasih, Ayah. Tadi dari 7E ya, orang tua dari Aditya Bahri. Jadi kita harus pelan-pelan nampaknya ya. Biasanya pengalaman kami memang eh, perjuangan putra-putra kita itu kelas 7. Ada peralihan dari suasana di rumah pindah ke pondok. Kelas 7 itu ada peralihan itu memang sedikit, ada sedikit banyaknya memang harus eh, disiapkan. Karena kalau sudah kelas 8 kelas 9 sudah betah. Kelas 8 udah betah tuh. Kelas 9 udah tidak mikir lagi mau pulang bahkan. Ya mikirnya mau lulus dengan uh, predikat baik, nilai baik begitu ya. Akhlak baik begitu. Kalau udah kelas 9, kelas 8 sudah mulai betah, sudah dengan teman-temannya sudah lebih nyaman. Kadang ditengok pun sudah nggak mau. Tapi kelas 7 biasanya perjuangannya. Dan belum semua sadar, masih mending atau mungkin ayah bunda mudah ketika eh, anaknya senang dan mau dimasukkan pondok, bahkan keinginan anaknya ya itu lebih nyaman. Tapi ada yang keinginan orang tuanya, anaknya tidak terlalu minat. Tapi sebagai orang tua kita sangat ingin anak kita jadi anak yang soleh sehingga kita masukkan ke pondok, kita boardingkan. Nah ini perlu perjuangan, gitu ya. Bagaimana caranya? Sebagaimana dialog Nabi Ibrahim tadi kepada Nabi Ismail, melakukan dialog yang terbuka, tidak kemudian mendoktrin atau memaksa, tetapi sebagaimana Nabi Ibrahim bertanya dulu, ya bunaya ini arafil manam, itu jelas perintah Allah ya, tetapi tidak langsung kemudian dilakukan, tapi melakukan dialog. Nah, perlunya pendekatan dialog yang agak lebih sering kelihatannya. Yang ya di antaranya sampaikan manfaatnya. Ade dimasukkan ke pondok itu bukan dibuang oleh ayah bunda, bukan dijauhkan oleh umi abi, tapi demi masa depan ade. Kalau punya bekal ilmu agama, silakan nanti lulus SMP, lulus SMA, mau kuliah kemanapun, mau ke luar negeri, beasiswa ke Jepang, beasiswa ke Amerika, tapi punya pondasi yang kuat, dasar yang kuat. Nah, itu akan membuat anak juga bisa sungguh-sungguh gitu ya. Dan bagaimana Nabi Ismail itu ketika akan disembelih itu iblis datang menggoda. Ya, menggodalah kepada Nabi Ibrahim, menggoda kepada Siti Hajar dan menggoda kepada Nabi Ismail dan Nabi Ismail pun tidak tergoda. Maka dalam jumroh itu kalau ayah bunda ya pernah haji ya, ada jumroh ula, wusto, akobah. Atau ula itu disebut sugro, wusto itu pertengahan dan akobah itu kubro. Jadi wusto itu seperti sugro itu seperti menggoda Nabi Ismail yang kecil, wusto menggoda Siti Hajar yang pertengahan, dan kubro menggoda Nabi Ibrahim yang besar. Tapi ketiga-tiganya lulus. Nah, boleh jadi kalau saya boleh saran juga, tentu saja sudah dilakukan, tapi nanti kita lebih kuatkan doa dari orang tua. Jadi anak yang nggak betah, doakan supaya betah. Anak yang nggak paham, doakan biar paham. Di pesan itu manfaat buat hidup dan masa depannya. Dan jangan terlalu dirisaukan di rumah oleh orang tuanya, terutama ibu-ibunya, ya, teleponin ke muslim, aduh khawatir sebagainya. Jadi anak tuh udah mulai betah juga karena dikunjungin terus, pulang lagi, maunya pulang lagi. Ini memang ada kendala di semester 7, tapi insya Allah dengan doa kita, ikhtiar kita bersama, insya Allah bisa bertahan. Dan nanti kalau udah di kelas 8, kelas 9, insya Allah biasanya sedikit ya permasalahan kurang betah itu. Saya kira begitu. Silakan dilanjut.
Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya yang luar biasa. Mohon izin barangkali ada pertanyaan lagi Ustadz. Izin. Siap. Ini dari orang tua Ananda Paris Lanuru. Beliau dari Bogor. Beliau bertanya, apa saja kiat kita dalam meneladani kisah Nabi Ibrahim, kemudian supaya kita percaya diri dalam menghadapi tantangan dan kesulitan hidup, termasuk tantangan dalam mengajari anak tentang visi dan misi penting dalam menjalankan pendidikan di Darut Tauhid. Terima kasih Ustadz. Baik. Nah, ini pertanyaannya mah bagus sekali dari orang tuanya Faris ya di Bogor. Nah, jadi gini ayah bunda, kita pelajari tadi ada 4 karakter Nabi Ibrahim ya, yang sebagaimana di dalam surat An-Nahl ayat 120 sampai 122 tadi. Jadi kalau ditanya kiatnya bagaimana meladaninya, kita bisa lakukan dari mulai diri kita, dari melakukan dari yang kecil, mulai saat ini juga. 3M rumus di DT ya. Ibrahim itu adalah umatan qanitan lillah, seorang pemimpin umat. Kita juga pemimpin. Setidaknya kita memimpin di rumah tangga kita. Adapun juga mungkin ada ayah yang pemimpin di perusahaan, pemimpin di masyarakat, pemimpin di tempat kerja. Tapi pemimpin yang paling awal itu adalah di rumah kita, di rumah tangga kita. Maka fungsikan pemimpin ini sebagai seorang pemimpin yang memberikan contoh, teladan, dan pelayanan. Sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin satu kaum adalah pelayan, pelayan dari kaum itu. Artinya fungsikan pemimpin kita untuk menjadikan anak-anak kita menjadi lebih baik lagi. Yang kedua adalah Ibrahim itu qanitan, seorang yang bertauhid sangat kuat, sangat melawan segala bentuk kemusyrikan. Itulah juga yang harus ada pada diri kita, menanamkan tauhid kepada putra-putri kita. Ya, jadi titipkanlah ke pesantren, termasuk titipkan ke DT yang kita pesantren membahas tentang tauhid, targetannya akidah salimah, lurus akidahnya. Maka mudah-mudahan ini menjadi jalan tersebut. Ya, jadi visi misi kita anak dan orang tua sama. Beribrahim juga Hanifan yang lurus, ya tidak bengkok, katanya taat kepada perintah Allah, melaksanakan segala perintahnya, menjauhi apa yang dilarangnya. Itu pula tugas hidup kita. Takwa itu kan intisalu awamiri wasinabun nawahi, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dan lalu kemudian Nabi Ibrahim adalah syakiran li an'umi, syukur kepada nikmat-nikmat Allah. Nah, bentar lagi kurban ayah bunda. Kurban ini bukti syukur ya. Nah, perintah kurban itu kan fasal li rabbika wanhar, salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Ternyata ayat sebelumnya berbicara tentang nikmat. Inna a'toina kal kausar. Sungguh aku telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, karunia yang banyak. Kalau sampai hari ini anak kita bisa sekolah, rezeki kita dicukupi, ayah bunda harta kita cukup, maka mari kita berkorban sebagai bentuk syukur kita, berkurban. Ya, itu adalah meneladani dari berkurbannya Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim berkurban sampai anak harus disembelih, ya kita berkurban satu kambing mah insya Allah bisa lah. Ya, jangan sampai nggak kurban karena kesempatannya hanya setahun sekali datangnya dan belum tentu tahun depan masih ada waktu dan kesempatan lagi. Begitu kurang lebih. Alhamdulillah sudah kejawab ya. Ada 3 pertanyaan atau berapa lagi? Satu lagi boleh? Ya, satu lagi mangga terakhir kalau masih ada. Ada? Ada Resen? Ya kalau nggak ada dari saya aja lah. Ya, silakan. Pak Ustadz tadi ada bicara sholat gitu ya. Dan seperti diketahui sholat itu tiangnya agama dan dapat mencegah perbuatan mungkar. Dan pada saat kita memperbaiki sholat, Allah juga memperbaiki hidup kita. Yang jadi pertanyaan itu bagaimana caranya ya mendidik anak supaya anak itu bisa sholat dengan sebenar-benarnya. Artinya menghayati atau mengerti gitu apa Ya, eh, bacaan pada saat mereka sembahyang, sholat, lafaz di dalam hatinya itu ikut gitu.
Nah, mungkin itu sholat yang betul ya. Tapi bagaimana caranya mendidik Baik, anak seperti itu? baik, terima kasih. Wah, ini pertanyaan berat nih, gitu ya, ayah, Insya Allah. Eh, Sholatnya sih mudah ya, tetapi bagaimana supaya sholatnya baik dan benar itu menjadi PR kita. Tapi itulah pula yang paling utama yang pertama dimintakan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah ya. Ketika Nabi Ibrahim naik ke Jabal Qubais tadi, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana liyuqimus shalah. Dalam ayat lainnya, Rabbana liyuqimus sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan diriku menjadi orang yang mendirikan sholat, demikian pula keturunanku. Artinya, kita mengajarkan sholat ini menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kalau bisa sih kita Pak, Bu, yang mengajarkan anak kita sholat mulai dari takbir sampai salam, tata caranya, pahami artinya. Tapi tidak semua, saya nggak sanggup, Ustaz, nggak bisa. Saya aja sholat belum bisa usul, sholat belum ngerti bacaannya. Ya titipkan ke lembaga pendidikan yang bisa mendidik anak kita menjaga sholatnya. Kan kalau di pesantren, insya Allah sholat 5 waktu terjaga. Kalau di rumah belum tentu, kadang disuruh oleh kita susah, gitu ya. Kalau di pesantren, sholat tahajudnya eh, diingatkan setiap malam tahajud bersama-sama dibangunkan. Di rumah kadang susah. Nah, jadi itu bukti tanggung jawab kita. Kalau kita nggak bisa ngedidik sendiri, memang memang sunatullahnya kadang sulit dididik langsung oleh kita, bisa dididik dititipkan ke lembaga, ke pesantren, itu juga bagian dari pendidikan kita. Itu yang pertama, ya. Nah, yang kedua tetap kalau saya berharap, tentu saja ini saran saya, bagaimana ini akan terjadi, harapan kita akan terwujud, tentu berangkat dari keteladanan kita sebagai orang tua. Maka kalau ingin anak kita sholatnya benar, kita dulu yang perbaiki sholat kita. Kalau kita ingin ibadah kita benar, maka kita perbaiki ibadah kita dulu. Kalau kita ingin khusyuk, kita khusyuk dulu. Jangan-jangan kita sudah berpuluh-puluh tahun, sudah puluhan ribu kali sholat, tapi kita nggak ngerti bacaan sholat dari takbir sampai salam. Kita nggak paham yang kita baca. Bacaan kemana, pikiran kemana. Nah, mungkin PR kita itu dulu ayah. Kalau menurut saya mohon maaf gitu ya. Nah, nanti setelah itu tentu kita berharap kepada anak kita. Nanti anak pun kalau lihat ayah sholatnya khusyuk, sholatnya bagus, insya Allah akan ikut berubah. Sambil tentu kita doa dan kita berharap anak kita jauh lebih baik dari kita ya. Nah, itu juga doa yang diajarkan Nabi Ibrahim ya di surat Al-Aqab ayat 15 ya, bahwa ingin anak keturunan itu lebih baik ya dari dirinya. Nah, itu yang dimintakan Nabi Ibrahim. Itu pun yang kita harapkan. Kalau kita belum terlalu soleh, ya mudah-mudahan anak kita lebih soleh dari kita. Saya kira begitu. Terima kasih Ayah Tommy, Ustaz Dioni, Deliani, Teh Dianti, dan juga semua yang tergabung para orang tua. Semoga ada manfaatnya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan dan Allah bimbing senantiasa kita di dalam kebaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Aku qouli hadza wa astagfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih banyak. Jazakallah khair Ustadz atas penyampaiannya. Insya Allah sangat inspiratif sekali untuk kita semuanya, terutama terkait bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan di momen Idul Adha ini kita semuanya bisa berkurbannya, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga saya melihat Bunda begitu antusias dalam menyimak materi ini. Terlihat dari 3 pertanyaannya, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan juga ditambah dari pertanyaan Ayah Tommy, Alhamdulillah. Materi ini tentunya menjadi inspiratif untuk kita, mudah-mudahan dapat diamalkan kemudian hari. Dan mohon maaf karena tidak bisa terjawab, maksudnya tidak ada pertanyaan kembali, karena tentunya keterbatasan waktu ya Ustaz ya. Alhamdulillah sudah berakhir. Jadi barangkali ada closing statement dari Ustaz Mulyadi, barangkali doa atau juga kesimpulan yang dapat disampaikan pada kami Ustaz.
Baik, terima kasih. Sebagai penutup, Ayah Bunda, mari kita pelajari dan kita tiru, teladani karakter dan Nabi Ibrahim tadi. Ya, 4 karakter Nabi Ibrahim sebagai pemimpin umat, sebagai seorang yang taat kepada Allah, sebagai seorang yang lurus akidahnya, dan juga sebagai orang yang pandai bersyukur. Poin juga dalam syukur ini, mari saya mengajak Ayah Bunda yang belum mendaftar atau belum berapa bersiap menanamkan niat untuk berkurban, kita berkurban di tahun ini. Semoga kita semua dicukupkan rezeki harta kita sehingga kita bisa berkurban di tahun ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita berdoa sama-sama semoga penuh berkah pada pertemuan ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم يسر لنا أمورنا وحسن مقاصدنا يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah, ampuni segala dosa kami, ampuni segala kesalahan kami, hapus segala dosa kami, tutup segala aib kami, Amin. mudahkan segala urusan kami ya Allah. Mudahkan segala Amin. urusan yang maslahat. Jauhkan dari segala dosa, keburukan, dan maksiat. Berikan kepada Amin. kami keturunan yang soleh, soleha, hafiz, hafizah. Amin. Anak-anak yang menjadi penyejuk mata. Anak-anak yang menjadi penyelamat bagi kami. Amin. Dan bisa menjadi jalan memasuki surga-Mu kelak nanti, ya Allah. Ya Rabbana, lindungi anak keturunan kami dari fitnah zaman ini, ya Rabb. Berikan kepada Amin. kami kemampuan untuk meladani Nabi Ibrahim, meladani Rasulullah, meladani orang-orang yang saleh, agar kami menjadi orang-orang yang selamat hidup kami dunia sampai akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub Amin. alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana Amin. atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sekali lagi Ustadz Yoni dan Ayah Tommy. Saya izin lab ya, karena akan lanjut lagi kegiatan di Darut Tauhid. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya, izin lab ya. Assalamualaikum. Ya. Demikianlah seluruh rangkaian acara Sekolah Inspirasi pada bulan Mei tahun ini. Kami atas nama panitia memohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan kami. Kami berdua sungguh sangat bangga ya menjadi MC pada hari ini. Ya, Betul. Eh, kita tutup acara Sekolah Inflasi ini dengan doa hamdalah, istighfar, dan doa akhir majlis. Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Kami berdua undur diri. Billahi illa taufiq wal hidayah. hidayah. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ayah, Masya Allah. Terima kasih juga Terima Ayah kasih, Bunda. Ustaz.